Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 30 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlela-lela untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Murid Yesus. Ada 3 perkara yang harus kita lakukan supaya kita layak disebut sebagai murid Yesus.
Hal yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menyangkal keinginan daging kita, seperti ego kita, ambisi, pikiran, perasaan, dan kehendak diri sendiri, lalu bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Seperti ada tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pada saat kita berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, kita sedang belajar untuk berpikir, berperasaan, dan berkehendak seperti Tuhan Yesus. Menyangkal diri adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh banyak orang Kristen. Contoh simpelnya dalam hal berdoa dan membaca Alkitab. Seringkali kita malas melakukan hal berdoa dan membaca Alkitab, atau kita kerjakan itu sambil lalu saja, termasuk dalam melayani Tuhan, di mana kita menunjukkan sikap tidak bersemangat dengan berbagai alasan, seperti capek, lembur, atau tidak punya talenta, dan sebagainya. Hal menyangkal diri, inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia yang kita baca kisahnya pada bacaan pertama. Nabi Yeremia yang mengalami banyak tantangan ketika mewartakan kehendak Tuhan kepada umat Israel. Kesulitan dan tantangan yang dialami Nabi Yeremia membuat dia merasa putus asa, sehingga berpikir untuk tidak mau lagi mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya. Namun ketika Nabi Yeremia berpikir seperti itu, timbul sesuatu di dalam hatinya, seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangnya, dan ia tidak sanggup menahannya. Menyangkal diri, inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Ia tidak mampu mengikuti kehendak hatinya untuk tidak mau lagi mengingat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita layak menjadi murid Yesus adalah memikul salib. Memikul salib berarti mau menderita demi Kristus. Hal yang ketiga adalah menderita. Menderita bisa berupa perlakuan tidak adil, dibenci, dikucilkan, diintimidasi, oleh karena kita menjadi pengikut Kristus. Seperti ada tertulis, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudari terkasih, mengikut Tuhan Yesus artinya taat melakukan firman Tuhan. Ketika kita mengikuti Yesus, berarti kita menjadi murid-murid-Nya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saat kita taat melakukan firman-Nya, kita sedang melangkah menuju standar seperti Tuhan Yesus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Marilah kita menjadi muridnya yang setia, yang mampu menyangkal diri, memikul salib, dan menderita bersama-sama dengan Dia. Semoga kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk setia menjadi murid-Nya. Semoga demikian. Amin.